Halo Budum, selamat datang kembali di In-Game Bacotan KB. Asik ya kan. Karena besok sudah mulai MPL. Ini kan videonya uploadnya Rabu malam ya kan. Jadi kami sudah pasti mulai MPL teman-teman. Dan di minggu yang ke-6 seperti biasa ya kan, sebelum memulai minggu yang ke-6, kita akan membuka piala MPL dan kita akan melihat hasil gas coin kita waktu di minggu yang ke-5. Asik ya kan. Jadi gue juga udah sempet memperlihatkan pada saat itu, kayak gue ngepredik apa-apa aja yang menang di minggu yang ke-5. Contohnya kayak gini kan, kayak Dewa sama Aura. Ya kita ambil lah satu-satu ya kan. 1290. Pokoknya gue bakal pakai koin gue tuh 1000 pokoknya ya teman-teman ya. Nih Geek lawan BTR. Nah, gue di sini nih menang kayak lumayan banyak nih. 2460 ya kan, dengan bermodal 1000 gas koin. Wah. Nah ini sama hari yang ketiga yang cukup paling kaget sih gue, karena benar semua loh. Gue Onyx lawan Geek menang, AE lawan BTR AE menang, RRQ lawan Aura waktu week 5 menang juga ya kan. Dan dapat tiga-tiganya. Claim all the gas. Coba ini dulu satu-satu. Ini dapat 5000. Cakep banget. Rungkat bersama KB guys. Ini berapa nih? 1470. Oke. Ini 1 kali 1 ya, 1,1 ya. Jadi 1100 dapatnya. Lumayan. Nah, jadi gue dapat ini juga kan, bonus juga kan dari sini kan. Nah, ini hari terakhir juga. Kebetulan dapat 1180. Tinggal dari modal awal, gue lupa modal koin gue berapa ya kan. Walaupun gue kan gak ngincer shopnya kan. Shopnya rata-rata udah kebeli semua lah. Tapi ada kepuasan tersendiri ketika mungkin rungkat ya kan, rungkat dari berapa pertandingan tuh pokoknya, total berarti 2 kali 3 6 ya kan, ditambah dengan 3 ada 9 match. 9 match berarti gua sekitar bener berapa tadi, bener 6 lah ya. Ya tetap ada salahnya sih, tapi ya udah lah ya. Lanjut kalau begitu kita ke minggu yang ke-6 teman-teman. Seperti biasa ini adalah video subjektif ya kan. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak setuju atau mau yang ngambil koinnya berlawanan, silahkan aja, karena koin in game tidak berpengaruh apapun. Ingat teman-teman ya, itu hal terpenting. Yang dimana kita di sini cuma have fun doang dan tidak ada intensi apapun gitu loh. Kita mulai dari RRQ Rebellion. Nah langsung lah ya, 1000 RRQ Dewa BTR. Nah ini yang menarik nih. BTR abis kalah IESF ya kan. Walaupun sebenarnya kalah, gue tidak melihat mereka tuh jatuhnya kalah yang bener-bener ngedrop lah. Mereka kan udah sampai grand final dan itu adalah sebuah pencapaian seharusnya. Tinggal gimana nih caranya buat Dewa itu keep up sama perkembangan BTR. BTR nih jatuhnya kalah harus belajar ya kan. Tapi kalahnya mereka juga, let's say preparation mereka buat week yang ke-6 ini nggak banyak. Kenapa? Karena sepengetahuan gue hari Selasa aja mereka tuh baru sampai Jakarta, Indonesia dari Rumania. Mereka pasti masih jet lag lah, masih pusing dan segala macem. Makanya di pertandingan Dewa BTR, karena ada libur 2 minggu buat Dewa, boom, tiba-tiba gua pilih Dewa. Geek EVOS. Wah ini menarik nih. Ini paling menarik sih teman-teman. Karena apa? Karena Geek ini lagi up banget, lagi naik banget. EVOS kebetulan mereka kan dapat 2 minggu atau 3 minggu libur ya. 3 minggu kalau nggak salah total. Mereka tuh nggak main di week yang ke-5, itu yang pertama. Terus mereka dapat 2 minggu libur dari MPL-nya langsung. Wah itu menurut gua bisa jadi pedang bermata dua. Kenapa bisa jadi pedang bermata dua? Karena entah EVOS-nya yang harus cari bahan bakar lagi biar mereka kebakar lagi ya kan, atau reset ini bener-bener bikin EVOS ini jadi lebih powerful. Tapi karena ini match pertama dan mereka mungkin butuh adaptasi, apalagi Geek Farm-nya kan ini udah nemuin metode yang serem ya kan untuk fase early game-nya. Mereka bisa nabrak-nabrak early game. Gue ngerasa ini Geek Farm teman-teman. 100 cok. Ya. Gak bisa dibalikin dong ya. Oh berarti gue tambahin di sininya. Gue tambahin di sini 1000 ya teman-teman ya. Typo gini ya, salah pencet. Sorry. Selanjutnya Onyx Dewa. Onyx Dewa kayaknya Onyx bakal coba buat nurunin line up full. Karena kan mereka juga udah udah berada di ambang-ambang upper bracket dan tetap butuh poin untuk keep up sama upper bracket. Karena kalau mereka masih coba-coba roster teman-teman, mereka bisa digeret ke bawah gitu, dan itu bakal jadi bahaya banget kalau seandainya mereka nggak di upper bracket. Next pertandingan hari Sabtu. Wah ini lebih berat teman-teman ya. EVOS versus Alter Ego. EVOS Legends udah kalah ya kan. Gak mungkin kalau mereka nggak coba buat meluncur gitu loh, jauh lebih tinggi. Alter Ego masalahnya mereka tuh tinggal 4 pertandingan.
mereka kalah satu kali aja, mereka bergantung banget sama tim lawan lain juga gitu loh. Yang dimana tim-tim lain ini harus lose streak juga, harus mengalami apa yang Alter Ego rasakan juga gitu loh. Jadi menurut gue lumayan berat buat Alter Ego dan EVOS. Gak tau kenapa ya gue ya, kalau misalkan ngeliat pertandingan EVOS versus Alter Ego tuh kadang tiba-tiba, ini juga mungkin teman-teman boleh setuju boleh enggak ya, kadang tuh Alter Ego tiba-tiba jadi strong gitu loh kalau ketemu EVOS. Gue juga heran makanya di situ tuh. Tapi ya karena mereka juga dari EVOS mungkin baru libur ya kan, baru selesai libur, masih belum panas mesinnya, kayak 21 sih. Tapi Alter Ego guys, Alter Ego tuh lagi apa ya, kalau lagi di ambang kematian kayak Ultraman yang ting nang tingnung gini, kadang serem cuy. Apalagi ngomongin soal mereka nggak lolos playoff ya, gue nggak kebayang cuy Alter Ego nggak lolos playoff. Tapi kalau itu beneran kejadian ya, gue kayak giveaway jersey Alter Ego dah. Jersey Alter Ego yang lama maksudnya ya, jersey Alter Ego yang punya gue yang lama, mungkin jersey barunya gue keep gitu loh, karena jersey barunya lumayan lah keren, ada hoodie-nya gitu kan. Next ada Rebellion Zion versus Aura Fire. Nah di sini nih tantangan sesungguhnya buat Aura Fire. Kalau mereka kalah lawan Rebellion Zion, mereka bisa dipastikan itu ada di tempat yang lumayan gak aman, ada di urutan 7 sampai urutan yang ke-8 lah. Kalau apalagi dewanya naik gitu kan. Aura Fire ini tim yang perlu mengkonsistenkan diri sendiri, karena kebetulan Rebellion Zion ini tim yang gak konsisten. Kenapa gue bilang gak konsisten? Loh, mereka Rebellion Zion ketemu sama tim kayak, gue ambil contoh kayak Onyx, mereka bisa mencuri poin. Lawan Bigetron mereka bisa memberikan tekanan. Lawan RRQ mereka bisa sama-sama kuat lah di early game, bahkan bisa mencuri poin let's say. Tapi kalau kita berbicara Rebellion Zion ketemu sama tim yang ada di bawah mereka, ketemu sama Dewa aja tiba-tiba mereka kalah. Terus mungkin gak expect juga kali ya ketemu beberapa tim-tim yang ada di bawah. Salah satunya mungkin adalah ya kemarin kayak Geek Farm ya kan. Dan tiba-tiba Geek Farm jadinya naik gitu loh. Ya mungkin kalau misalkan Rebellion Zion ketemu sama Geek Farm next, mungkin bisa ada sesuatu yang berbeda. Cuma ini karena konsistensi adalah kunci ya kan, kita akan lihat apakah Aura Fire bakal lebih konsisten di minggu yang ke-6 ini teman-teman. Next ada Onyx sama RRQ. Nah ini Royal Derby yang menurut gue paling susah buat ditebak teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama RRQ-nya lagi strongnya, apa ya, bisa dibilang levelnya tuh lagi bener-bener naik banget. Mereka juga lagi pede-pedenya banget lah lawan siapapun karena mereka ada di puncak klasmen. Onyx di satu sisi lainnya mereka nih, nah ini gue nggak tahu nih mereka line up siapa gitu loh yang turun. Gue ngerasa banget game kedua RRQ bisa menang. Makanya seperti biasa teman-teman, pasti ada satu match yang gue bakal nge-spend 2000 koin. Jadi karena game kedua kemungkinan besar RRQ menang. Game pertama kan Onyx, game ketiganya baru super keras nih. Gue nggak tahu siapa yang menang, tapi gue tertarik gara-gara perkaliannya ini dari Onyx 2,05 ya kan. Dan Royal Derby di leg 1 kan Onyx kalah ya kan. Onyx yang leg 2 ini gue gak tahu sih kalau full team akan seperti apa. Cuma gue yakin RRQ gak mungkin dikalahin 2-0. Kalau emang mereka kalah pasti ada satu curian poin. Dan itu di game yang kedua. RRQ biasanya di game yang kedua tuh kuat banget guys. Itu yang harus diperhatiin juga untuk beberapa pertandingan ke belakang mungkin. Selanjutnya ada Bigetron lawan RRQ. Nah ini juga menurut gue menarik karena RRQ ini sampai saat ini kalau ngelawan Bigetron mereka selalu kuat. Bigetronnya lagi perlahan-lahan nih kayak wah apa ya, falling star mungkin bahasa kerennya ya, bintang jatuh. Karena Bigetron ini lagi yang disebut digadang-gadang kayak tim yang kuat segala macamnya. Mereka abis ISF juga, mereka mungkin lagi kurang istirahat dan segala macam. Masih ngefek, masih menurut gua. Makanya gua 1000 koin ke RRQ. Dewa EVOS, kalau Dewa EVOS nih baru beda nih teman-teman. EVOS abis 2 kali kalah, nggak mungkin mereka diem aja, pasti mereka bangkit. Makanya ini bakal jadi game yang menarik. Cuma gue berharap EVOS gak kecurian poin di Dewa. Karena kalau EVOS kecurian poin sama Dewa, itu bakal berdampak banget sama klasmen nantinya. Karena EVOS ini perlu ngejar poin, dikarenakan mereka itu adalah tim yang paling sedikit mainnya, ya kan. Mereka kan libur waktu minggu yang pertama sama minggu yang ke-5. Jadi otomatis mereka tidak akan ada match yang begitu banyak dibandingkan semua tim bahkan ya. Kalau dilihat-lihat dan dihitung-hitung, Alter Ego udah main 12 kali, tim-tim lain udah main 10 kali, EVOS baru main 8 kali. Mereka harus ngejar ketertinggalan winning mereka biar mereka nggak menuju ke bawah atau bahkan dasar klasmen, karena mereka masih banyak banget matchnya teman-teman untuk EVOS Legends. Dan lagi-lagi ini sangat terbuka untuk teman-teman ya kan. Kalau misalkan mau tulis di kolom komentar, tulisin aja perspektif kalian, prediksi kalian, guess coin kalian mau dilempar ke siapa ya kan. Nih gue sekarang sisa 6.320. Gue ambil tasknya. Jadi gue punya sekitar 6.600. Kita lihat minggu depan apakah
kita akan makin rungkat bersama KB. Atau jangan-jangan kalian ikut mendapatkan kali kalian lipat kayak waktu gue dapet dari Geek Farm Onyx. Cuy, dapat 5.000 koin itu. Nggak expect juga sih gue kayak ini mah paling giveaway koin jatuhnya buat Munton. Ternyata tiba-tiba Geek Farm menang lawan Onyx 2-0. Itu udah nggak diduga-duga lah. Tapi seperti biasa ya teman-teman ya, MPL Indonesia Season 12 memang lagi nggak bisa ditebak. Jadi tolong kalau kalian tidak mau koin kalian hilang, kalian lagi mengincar skin apa di sini atau bahkan item apa di sini, jangan kalian gunakan untuk guess koin, karena nantinya kalian akan rungkat seperti saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.